Pakar digital soroti rekaman CCTV 13 menit yang hilang di rumah Verdi Sambo, juga CCTV di rumah sakit Polri. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon like, komen, dan subscribe channel Inspirasi News agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate seputar kasus ini. Kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih, mohon tonton video ini hingga selesai. Selamat pagi para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kasus Brigadir J. Ahli digital forensik Abimanyu Weco Dijat mengomentari soal kamera pengintai atau CCTV dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Abimanyu sekilas mencatat ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan. Ia tidak menampik orang banyak cenderung mempercayai tayangan CCTV kasus pembunuhan Brigadir J. Kendati demikian, sebagai orang yang bergerak di bidang digital forensik, ia justru melihat hal sebaliknya. Kok gitu sih? Ucap dia Sabtu 13 Agustus 2022 seperti dikutip dari Kompas TV. Menurut Abimanyu, saat melakukan digital forensik berbasis CCTV ada prinsip 4R, yakni rentang, reka, rangkai, dan runtut. Rentang yang dimaksud adalah berkaitan dengan waktu, lalu merangkai dan meruntut sebelum akhirnya peristiwanya terjadi. Dengan mengetahui seperti itu bisa mendapatkan gambaran yang jelas dari konten, ucap dia. Ia melihat dari runtutan CCTV belum seluruhnya menggambarkan peristiwa yang terjadi. Ada sebagian rangkaian peristiwa yang hilang dan tidak muncul. Misalnya kejadian di rumah Verdi Sambo ada 13 menit yang tidak terekam CCTV. Demikian pula dengan CCTV yang merekam ambulans di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ia mempertanyakan rekaman yang memperlihatkan ambulans yang tidak sampai ke depan inap gawat darurat atau IGD. Padahal jika membawa orang seharusnya ambulans berhenti sampai di depan IGD. Ia mengungkapkan skenarionya ada CCTV yang rusak. Namun harus dijelaskan pula di mana CCTV yang rusak dan kerusakan terjadi pada bagian mana. Pertanyaannya, saat dibilang rusak, media perekam, kontroler, atau penyimpanan. Kalau media penyimpanan yang rusak, bisa recover, bisa tampil lagi, ucap Abimanyu. Ia berpendapat jika semua hal itu sudah muncul, barulah tayangan CCTV kasus pembunuhan Brigadir Yosua bisa diulas. Rekaman 13 menit CCTV yang masih misterius hingga saat ini. Dari hasil rekaman CCTV diduga proses penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J berlangsung selama 13 menit. 13 menit krusial yang diduga menjadi menit-menit terakhir Brigadir J meregang nyawanya ditembak Baradae di rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo. Seperti diketahui pada 8 Juli 2022 lalu, Brigadir J tewas di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo. Rekaman CCTV pukul 17.10 terlihat Verdi Sambo yang masih pakai baju dinas turut keluar dari rumah pribadinya. Verdi Sambo nampak berjalan dengan tergesa. 13 menit kemudian, tepatnya pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, Brigadir J tewas di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo. CCTV tersebut merekam aktivitas Verdi Sambo dan Brigadir J sesaat setelah tiba di rumah pribadi sang jenderal di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3 Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Verdi Sambo dan rombongan diketahui baru saja tiba dari Magelang, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Jakarta dari CNN Indonesia, pada pukul 15.29 tampak Verdi Sambo masuk ke rumahnya dengan seragam lengkap. Sementara pukul 15.37 terlihat anggota nakes yang hendak melakukan PCR turut masuk ke rumah Verdi Sambo. Lalu beberapa menit kemudian, tepatnya pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, mobil istri Verdi Sambo tiba di rumah Jalan Saguling 3. Terlihat Putri Chandrawati turun dari mobil hitamnya lalu masuk ke dalam rumah. Ia memakai sweater hijau dan celana legging hitam. Putri Chandrawati tampak memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Terlihat juga Brigadir J yang memakai kaos putih dan celana jeans biru, membawa sebuah ransel dan koper berwarna hitam. Kala itu tampak jelas Brigadir J berjalan dengan lesu. Setelah itu Putri Chandrawati melakukan tes PCR di teras rumah. Terlihat juga Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR. Kemudian pada pukul 17.05 terlihat Putri Chandrawati masih menggunakan pakaian yang sama keluar rumah. Putri Chandrawati beserta ajudannya termasuk Brigadir J dan Baradae menuju rumah dinas Verdi Sambo.
5 menit kemudian, tepatnya pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, terlihat Ferdi Sambo yang masih pakai baju dinas turut keluar dari rumah pribadinya. Ferdi Sambo nampak berjalan dengan tergesa. Lalu CCTV dari tetangga di sekitar rumah Ferdi Sambo merekam mobil tersangka pembunuhan Brigadir J tersebut melintas di kawasan Duren 3 Barat dikawal motor patwal. Di antara pukul 17:10 hingga pukul 17:53 diduga menjadi akhir hayat Brigadir J. Brigadir J ditembak mati oleh Baradae atas perintah Ferdi Sambo. Selang beberapa menit setelah Brigadir J dibunuh, pukul 17:23 waktu Indonesia Barat, terlihat Putri Chandrawati datang ke rumah pribadinya lagi. Sambil menunduk, Putri Chandrawati tampak mengenakan pakaian piyama berwarna biru dengan celana pendek. Kemudian pukul 18:33 waktu Indonesia Barat, terlihat mobil Avanza Satreskrim Polres Jakarta Selatan melintas di Jalan Duren 3 Utara ke arah rumah dinas Ferdi Sambo. Nampak juga mobil Pajero Provos diikuti ambulans dan 2 mobil Provos lainnya keluar dari kompleks Polri. Pukul 20:16 waktu Indonesia Barat, nampak iring-iringan ambulans ke rumah sakit Polri dan kemudian masuk di rumah sakit, dan terlihat ambulans yang membawa jenazah Brigadir J parkir di rumah sakit tersebut. Demikian info tentang kasus Brigadir J yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih telah menyimak video kami hingga selesai. Nantikan video-video kami selanjutnya dan selamat beraktivitas untuk Anda sekalian.